berkomunikasi secara terbuka itu adalah hal yang sulit banget buat aku dulu. Be a good parent for Galendra dan Galandaru supaya mereka bisa tumbuh besar menjadi orang yang berguna, orang yang bahagia, anak yang merasa cukup. Dan to be able to do it, ya kita berdua harus merasa ya happy juga sih kayak gitu ya. Selamat datang di Tanya Aibut. Bersama saya Mesti Aryo Tejo, CEO Tentang Anak. Dan Gary Juanda, COO Tentang Anak. Tanya Aibut, lebih dekat, lebih bermakna. Halo Aibun, perkenalan dulu kali ya. Saya Gary, suami dari Dr. Mesti. Saya di sini selaku COO dari Tentang Anak. Halo Aibun, saya Mesti, saya ibu dari anak-anaknya Gary dan istri dari Gary juga dokter anak. Kebetulan CEO Tentang Anak juga. Jadi hari ini kita mau ngejawabin pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim Tentang Anak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang terlintas di pikirannya Gary dan aku juga nanti saat mendengar istilah perempuan independen? Perempuan yang memiliki kebebasan ya? Menarik. Kebebasan untuk dua hal. Yang pertama adalah melakukan pemikiran dan juga mengutarakan isi pemikirannya. Tapi yang kedua juga bisa mengeksekusi keinginannya. Oke. Dan untuk bisa melakukan dua itu, menurut saya tidak hanya bisa di-drive dari individu seorang tersebut, tapi juga tergantung dari environment-nya. Karena banyak banget perempuan independen, punya banyak ide, pengen melakukan segala hal, tapi situasinya tidak mendukung. Ujung-ujungnya apa? Independent mindset, tapi not independent in action. Menurut saya kayak gitu. So I think it has to be dua hal, independent mindset, independent in action, and supaya bisa achieve dua-duanya, environment and support system is very important. Ya. Ya menarik sih. Kalau kamu gimana? Setuju sih, surprisingly cukup mirip ya. Karena banyak orang mendefinisikan perempuan independen adalah perempuan yang bisa melakukan semuanya sendiri. In the end, kayak dari bilang, kayak pada akhirnya nggak semua bisa sendiri dan ada hubungan juga dengan environment, support system, ya kan. Yang ada akhirnya kalau mindsetnya mau ngelakuin semuanya sendiri, ujungnya perempuannya jadi burnout juga nggak sih gitu. Dan akhirnya menjadi individu yang mungkin kurang menyenangkan ke pasangan, ke anak gitu. Jadi buatku perempuan independen tuh perempuan yang resourceful. Jadi mau mengeksekusikan sesuatu, dia bisa delegate juga how she can manage the support system and also make sure she can delegate things yang memang gak semuanya harus dikerjakan sendiri gitu. But in the end, kayak kamu bilang, perempuan independen bisa berpikir apa sih yang terbaik untuk masa depannya gitu, bisa bertumbuh terus untuk belajar terus dan akhirnya juga tangguh juga sih menghadapi segala tantangan yang ada di perjalanan hidupnya. Setuju. Oke. Nah, kalau menurut kamu nih, pasangan yang suportif dan memberikan pengaruh baik tuh yang kayak apa? Nah, ini tuh aku belajar juga dari kamu ya. Karena kalau dulu kan, misalnya nih, hal sederhananya, kayak kita mau ngasih kado ke pasangan gitu kan. Pasti aku akan mikir, oh barang yang keren tuh apa yang menurut aku dipakai kamu tuh bagus atau bermanfaat buat kamu menurut aku gitu. Tapi seiring aku menikah sama kamu selalu berpikir dari segi, apa sih yang sebenarnya dari pasangannya itu tuh harapkan atau butuhkan gitu. Jadi kayak melihat dari angle kebutuhan si pasangannya itu juga. Nah, jadi pada akhirnya sebenarnya untuk supportive itu sendiri harus dimulai dengan fondasi komunikasi yang baik sih. Bahwa semua pasangan harus bisa mengkomunikasikan apa sih kebutuhannya, apa sih harapannya dari pasangannya. Di satu sisi juga bisa menerima perspektif dari pasangannya juga gitu. Apa yang menurut dia penting. Kadang kan yang menurut aku penting, menurut kamu mungkin belum tentu penting juga. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Jadi kita mencoba bertemu di mana nih yang kita bisa sama-sama memahami dan satu sisi bisa mendukung masing-masing untuk mencapai yang diharapkan. Setuju. Kalau kamu? Pasangan suportif tuh sebenarnya kan tipe karakter orang tuh beda-beda ya. Dan tujuannya kita itu hidup bareng-bareng kan sebenarnya untuk mencapai satu tujuan yang sama.
Nah, jadi sebenarnya untuk mencapai satu tujuan sama itu kan destinasinya lama dan panjang dan berliku lah, kayak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya pasangan suportif dan memberikan pengaruh yang baik adalah menurut saya ada 2 lagi. Yang pertama adalah yang selalu bisa tidak hanya mensupport tapi juga saling mengingatkan end goal-nya tuh kita mau kemana sih? Kayak are we still aligning on the same end goal? Tipe-tipe mau rumah tangga seperti apa, kita mau menjadi orang tua seperti apa. Itu yang, dan namanya juga manusia tempatnya lupa, yaitu yang perlu selalu diingetin end goal-nya tuh akan harus maunya jadi seperti apa. Dan untuk mencapai ke sana, apakah perilaku kita, tutur kata kita, treatment kita tidak hanya kepada pasangan tapi kepada orang di luar keluarga ini juga sudah mencerminkan individu yang bisa mencapai goal tersebut gitu. Dan itu saya merasa amat sangat dilakukan oleh Mesti. Cie. Gitu. Ujungnya ke situ. Iya. Iya, setuju sih. Jadi pada akhirnya end goal-nya ya Pak ya. Jadi saya nggak salah milih imam nih. Insya Allah. Yang ya kita sama-sama saling mengingatkan tujuan akhirnya kemana ya. Pasti kan challenge di tengah-tengah pasti akan selalu ada ya. Dan kalau pertanyaan selanjutnya nih sudah cukup suportifkah pasangan? Menurut kami ini pasangan yang terus belajar untuk mensupport masing-masing lebih baik lagi, betul nggak? Karena setiap tahapan hidup support yang dibutuhkan juga mungkin sesuatu yang beda sesuai challenge-nya yang ada di saat itu gitu. Jadi bisa jadi di awal kayaknya belum cukup suportif deh, tapi dengan kita komunikasikan akhirnya ngerti ini yang dimaksud suportif adalah seperti ini misalnya di tahap sekarang kayaknya yang suportif Gary bantu deh bukan bantu kerjasama jemput anak Senin Rabu mungkin yang sebelumnya itu bisa aku yang kerjakan gitu. Jadi setiap saat kita belajar untuk bisa lebih suportif. Benar. No, I think I totally agree. Kayaknya keywordnya tuh mungkin banyak orang tuh selalu kayak fixated bahwa definisi seorang pasangan tuh harus bisa A, B, C, D, E. Tapi keyword yang tadi kamu bilang soal kebutuhan orang tuh orangnya sama, tapi waktunya berbeda. Jadi kebutuhannya tuh bisa beda gitu. Jadi yang mungkin menurut aku A, B, C nggak penting waktu itu sekarang jadi penting. Atau sekarang kemarin aku ngerasa B, C, D penting, sekarang jadi ya nggak penting kayak gitu. Jadi kembali lagi soal open communication and very honest communication. Dan when we have a communication itu bukan kayak this is what I want, this is what you want, tapi lebih ke kayak what is the common goal that we want to achieve and can we accommodate that gitu sih. Ya. But sometimes menurutku untuk kita punya masing-masing keinginan sendiri itu sesuatu hal yang wajar dan boleh sih gitu. Karena kan we also as individuals have needs and also ya, jadi kemampuan kita nggak cuma untuk support tapi memahami dan mengerti pasangan juga penting. Pertanyaan selanjutnya, 3 ciri red flag pasangan yang harus ditinggalin agar jangan sampai terjebak di toxic relationship. Satu-satu apa 3-3? 3-3, silakan kamu. Oke, red flag pasangan yang harus ditinggalin. Satunya adalah lebih ke 2 deh. Yang pertama adalah fixed mindset ya. Oke, menarik. Karena fixed mindsetnya itu lebih ke tadi ke statement sebelumnya. Karena kayak misal keadaan kan berubah. Kayak misal kita karir deh gitu. Misal karir waktu awal nikah, kondisi karir waktu itu sama sekarang beda. Dulu nggak punya anak, sekarang punya 2 anak. Abis itu nanti 5 tahun ke depan juga anak udah teenager gitu kan. Problem yang dihadapin juga beda lagi gitu ya. Kayak yang sekarang mungkin ya kejar berat badan gitu misalnya apa gitu, nanti udah 5 tahun 10 tahun lagi ya teenager issue yang itu mungkin pertama kali juga buat kita hadapin gitu. Jadi being fixed bahwa kayak this is who I am, I've been like this since I was born, sampai umur 70 tahun kayak this is who I am, I will be like this, terlepas dari kayak environment, situation, keluarga, anak, semua segala macam. I think it's gonna be very hard kayak gitu sih. For every time someone who says like this is who I am, take it or leave it, I think it's going to be very hard. Just for me ya. Itu yang pertama. Sama yang kedua, I think having an argument is always a healthy habit in relationship. And one of the most important thing adalah being able to listen to understand, not listen to reply. Oke. Menurut aku sih gitu. Jadi ya 2 hal itu sih. Ya.
Jadi untuk memahami, mendengarkan dan memahami satunya, yang satunya ya pasangan harus Adaptif bertumbuh ya. terus Benar-benar sama-sama adaptif. bertumbuh. Oke, ini pertanyaan yang menarik sih karena jawaban aku dari sebelum nikah dan setelah nikah masih sangat firm terhadap ini ya, karena udah dipikirkan dan aku dari dulu selalu bilang never settle for less gitu. Yang pertama selingkuh, yang kedua kasar secara verbal dan juga fisikal. Yang ketiga adalah pasangan yang membuat kita atau meninggalkan kita berjuang sendirian dalam hubungan ini dan dalam keluarga ini. Jadi 3 hal itu sih. Oke. Harapan satu sama lain. Harapan kamu dulu deh. Tadi aku udah jawab duluan soalnya. Harapan satu sama lain ya, harapannya kayak dari bilang tadi, kita terus ngingetin tujuan akhir kita tuh mau kemana, tentunya mau sama-sama terus, mau jadi keluarga yang hangat gitu, keluarga yang hadir untuk anak-anak. Jadi untuk mencapai itu langkahnya juga harus sejalan kan. Ya menurut aku sudah dijalankan sekali sih sama Gary, bagaimana Gary berkomunikasi secara terbuka. Itu adalah hal yang sulit banget buat aku dulu. Jadi bagaimana Gary bisa membuat aku tuh mengutarakan pemikiran yang ruwet ini dalam satu runutan kalimat yang sistematik ya. Kelihatan nggak ya kalau di podcast juga kan Gary ngomongnya sangat sistematik gitu. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi yang baik, sama-sama tumbuh dan memahami kembali apa sih harapan dan kebutuhan dari pasangan masing-masing dan juga untuk keluarganya lebih baik gitu sih. Ya, kalau dari saya harapannya very grateful karena ya kembali lagi sih kayaknya saya mau mesti we have the same end goal, family kita mau build tuh apa yang berguna untuk sekitar kita, untuk lingkungan, untuk society, basically be a good citizen of the world, be a good parent for Galendra dan Galandaru supaya mereka bisa tumbuh besar menjadi orang yang berguna, orang yang bahagia, anak yang merasa cukup. Dan to be able to do it, ya kita berdua harus merasa ya happy juga sih kayak gitu ya. Nah, and also be able to accountable of each other dan seterusnya. I think ya it's kayaknya there's no new hopes ya untuk Kemestis. Ya selama kita berjuang sama-sama ya. Dan ya yang kami optimis banget mungkin karena Gary dan saya selalu berusaha untuk jadi individu yang lebih baik ya, dan memang very mindful about the changes in our lives gitu. Jadi ya memang kita harus adaptif, fleksibel dan selalu bertumbuh lebih baik. Oke. That's it. Pertanyaan episode 1 situ dulu. Nantikan episode selanjutnya dari podcast Tanya Aibun. Oh ya, nanti kalau misalnya ada ide, kira-kira kita nextnya mau bahas apa, lanjutin di kolom komen aja kali ya. Oke, see you Aibun. Thank you. Bye.